Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai, nama saya Ahmad Dedat. Di video ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang pemasaran holistik. Oke, langsung saja kita mulai. Di pemasaran holistik terdapat 4 elemen penting, yaitu yang pertama, ada pemasaran internal. Yang kedua, ada pemasaran terpadu. Yang ketiga, ada pemasaran relasi. Dan yang keempat, ada pemasaran yang bertanggung jawab sosial. Sebelum kita membahas 4 elemen penting yang ada di pemasaran holistik, mari kita bahas apa itu pemasaran holistik. Mari kita mulai dengan pemasaran. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Menurut Wikipedia, pemasaran adalah suatu aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Lalu, apa itu holistik? Holistik diambil dari pandangan holisme. Holisme sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu holos, yang berarti keseluruhan. Holistik dapat diartikan sebagai pemikiran secara menyeluruh. Lalu, apa itu pemasaran holistik? Pemasaran holistik adalah strategi untuk mengembangkan strategi pemasaran di tingkat internal departemen menjadi strategi bersama pada suatu perusahaan dan melibatkan seluruh fungsi divisi atau departemen. Jadi, pemasaran holistik itu adalah suatu kegiatan yang menginformasikan suatu produk atau jasa secara menyeluruh antara satu proses dengan satu proses lainnya. Lalu kita masuk ke pembahasan 4 elemen penting pemasaran holistik yang saling terkait satu sama lain. Yang pertama, pemasaran internal. Pemasaran internal merupakan kegiatan pemasaran yang memfokuskan karyawan sebagai pelanggan internal, yang menjadikan kegiatan pemasaran internal dan kepuasan pelanggan internal adalah sebagai kunci untuk kepuasan pelanggan eksternal. Contohnya gini. Ada sebuah perusahaan meluncurkan sebuah produk baru. Sebelum diperkenalkan kepada pihak eksternal atau pelanggan eksternal, yang dilakukan perusahaan adalah memasarkan produk baru tersebut kepada pihak internal atau karyawan-karyawan yang berada di perusahaan tersebut. Pemasaran internal bukan hanya sekedar untuk kepentingan perusahaan saja, tapi bagaimana memiliki karyawan sesuai sebagai customer service manager hingga posisi lain yang bekerja untuk meningkatkan hubungan baik antara perusahaan dengan pelanggan. Jadi, misalkan Anda bekerja di sebuah perusahaan gadget. Ketika keluarga atau teman, bahkan pelanggan sekaligus, tanya kepada Anda tentang spesifikasi produk baru yang diluncurkan dari perusahaan Anda bekerja, Anda akan bisa menjawab dengan baik dan benar tentang produk baru tersebut. Ini adalah salah satu tujuan pemasaran internal, membuat karyawan-karyawan yang ada di perusahaan memahami secara baik tentang segala produk yang dipasarkan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya ada pemasaran terpadu. Pemasaran terpadu ini adalah upaya untuk membuat seluruh kegiatan pemasaran serta promosi perusahaan agar bisa menghasilkan citra perusahaan yang bersifat satu serta konsisten bagi pelanggan. Contohnya, jika Anda menonton drama Korea, pasti Anda akan melihat produk handphone Samsung di dalam drama Korea tersebut. Ini adalah contoh bagaimana Samsung memasarkan produknya secara terpadu serta konsisten, sehingga menghasilkan citra bagi perusahaan Samsung. Tak hanya mengenalkan produknya, tetapi juga mengenalkan perusahaan kepada penonton dan pelanggan. Tak hanya di dalam drama Korea saja, tapi Samsung juga aktif dan konsisten memasarkan produknya di sosial media resmi Samsung. Lalu selanjutnya ada pemasaran relasi. Pemasaran relasi adalah suatu proses untuk menciptakan, mempertahankan, dan meningkatkan hubungan-hubungan yang kuat dengan para stakeholder atau semua pihak dalam masyarakat, termasuk individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan atau organisasi yang saling berhubungan dan terikat. Contohnya gini, kalian tahu YouTube Gadgetin. Ada beberapa video di mana perusahaan Asus mengirimkan laptop kepada Gadgetin. Jadi, perusahaan Asus menjalin relasi dengan YouTube Gadgetin untuk memasarkan laptop-laptop Asus di channel YouTube Gadgetin. Asus akan mengirimkan produknya
ke Gadget-in untuk direview dan ditayangkan, sehingga ini akan membuat kedua pihak saling menguntungkan. Jadi, intinya dari pemasaran relasi ini adalah membuat hubungan yang saling menguntungkan. Lalu yang terakhir ada pemasaran yang bertanggung jawab sosial. Adalah aplikasi sistematis pemasaran bersama dengan konsep dan unsur lain untuk mencapai tujuan perilaku tertentu untuk kebaikan sosial. Pasar tanggung jawab sosial harus mempertimbangkan secara cermat peran mereka dalam konteks etika, lingkungan, hukum, dan sosial yang lebih luas dari aktivitas-aktivitas mereka. Jadi, inti dari pemasaran yang bertanggung jawab sosial ini adalah kewajiban perusahaan untuk memberikan manfaat dan mengurangi efek negatif kepada masyarakat. Contohnya seperti sabun Lifebuoy melakukan program pemasaran melalui pendekatan masyarakat yang bertujuan sosialisasi dan tentunya menarik perhatian masyarakat terhadap sabun Lifebuoy. Salah satu programnya yaitu Lifebuoy Berbagi Sehat, merupakan satu contoh tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk untuk memberikan kesempatan bagi keluarga Indonesia untuk mendukung program peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, pembahasan sedikit tentang pemasaran holistik. Dan contoh-contoh yang saya sebutkan itu juga sederhana dan tidak terlalu mendalam. Maaf jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan. Dapat kalian koreksi di kolom komentar. Oke, seperti itu. Terima kasih telah menonton sampai habis. Dan semoga dapat mudah dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, sedikit informasi. Saya adalah mahasiswa Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Prodi Manajemen semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar manajemen pemasaran. Sekian dari saya. Terima kasih. See you.